Berbagai benda antik seperti pedang, kujang, tombak, trisula, mahkota, sabuk, cincin, serta gelang. Semua ini terbuat dari campuran meteoroid. Sepintas benda ini mirip kayu. Namun siapa sangka barang antik tersebut terbuat dari material yang tak lazim dan tidak lagi ditemukan saat ini. Benda-benda kuno ini menjadi koleksi pribadi di rumah Suyanto, mantan dosen perguruan tinggi negeri dan swasta di Jalan Lejen Suprapto, Kabupaten Jember. Suyanto yang sejak muda memiliki hobi mengoleksi benda-benda dari peradaban kuno ini, hingga kini memiliki koleksi ratusan benda kuno yang diduga memiliki usia ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Benda kuno itu oleh Suyanto diburu dari berbagai tempat di Nusantara, namun yang paling banyak di pinggiran kota di Jawa Timur, yang konon diyakini merupakan cikal bakal peradaban modernisasi manusia yang sesungguhnya. Menurut kolektor pusaka kuno Suyanto, nenek moyang bangsa ini memiliki peradaban yang sangat luar biasa, terutama berkaitan dengan kemampuan membuat berbagai benda seni, bahkan pusaka dan senjata perang. Mereka membuat benda-benda unik ini dan langka dengan menggunakan tempat lipat, di mana material meteoroid, besi, nikel, dan material lainnya dilipat hingga ribuan kali sebelum ditempa menjadi aneka barang yang berharga. Jika melihat ukuran pusaka seperti tombak, pedang, dan kujang, mencapai 2 meter bahkan lebih dengan berat hingga puluhan kilogram. Dimungkinkan tinggi badan nenek moyang kita mencapai lebih dari manusia normal yang ada saat ini. Karena tidak akan mungkin tinggi manusia saat ini mampu membawa benda-benda dengan super berat dan ukuran yang sangat panjang tersebut. Bahkan menurut Suyanto, peradaban maju manusia sejatinya dimulai dari Nusantara menuju ke wilayah barat, dan bukan dari barat ke timur. Karena dari bukti benda-benda itulah dapat dilihat bagaimana manusia zaman dulu, terutama yang berada di Nusantara, memiliki keahlian yang sangat brilian. Relief pada benda seperti kujang, tombak, pedang, dan trisula dibuatnya juga menggambarkan jika Nusantara sangat makmur, penuh dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan yang sangat juga tumbuh subur. Dan pastinya hal ini tidak ditemui di negara lainnya. Dari relief itu juga tergambar jika Nusantara memiliki 2 musim, yakni hujan dan kemarau, di mana tanaman seperti pohon jati hanya ada di Nusantara dan tumbuh subur pada 2 musim itu, sehingga tidak pernah ditemukan di negara lain. Maka menurut Suyanto, jika ditarik benang merah cerita kapal Nabi Nuh yang bangkainya ternyata dibuat dari kayu jati, bukan tidak mungkin asal muasalnya dari Nusantara ini. Bahkan menurut Plato, Atlantik yang digambarkan sangat indah, bukan tidak mungkin juga berada di Laut Jawa. Namun menurut Suyanto, untuk membuktikan kebenaran itu, benda-benda ini perlu diuji terutama oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan kepurbakalaan. Sehingga cerita tersebut bukan lagi berupa dongeng saja, namun merupakan kenyataan yang harus ditularkan kelak pada generasi selanjutnya. Sejauh ini menurut Suyanto belum ada dari dinas terkait melakukan pengujian. Padahal Suyanto menginginkan adanya kerjasama untuk mengurai dan memastikan sejatinya benda-benda yang merupakan mahakarya nenek moyang Nusantara itu. Menurut saya ada kemungkinan bahwa justru bukan dari barat ke timur, tapi dari timur ke barat atau dari Nusantara ke dunia yang lain. Dan ini juga memerlukan pembuktian ilmiah juga, dalam hal ini juga lewat uji karbon sehingga bisa diketahui berapa sih usia daripada artefak-artefak yang ada ini. Benarkah dia berasal dari ribuan tahun yang lalu, siapa yang membuat, kapan dibuat, di mana dibuat, bagaimana membuatnya. Nah itu masih tanda tanya besar, sehingga dalam hal ini kita pun juga menghimbau juga dan kita ingin juga bekerja sama mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Purbakala. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.